Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam lalu bagi kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu pengajian Langgar Nurul Jamaah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan membicarakan daripada masalah perkara-perkara sunat di dalam ketika kita hendak beristinja, maka itu perlu kita kaji, perlu kita ketahui. Kenapa? Sebab ketika kita hendak masuk ke dalam WC atau masuk ke dalam kampus atau ke dalam jamban, maka di situ ada adab dan tata caranya. Ujian bahasa kita kenapa ada sembarangan, supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu nantinya bernilai ibadah di sisinya Allah Ta'ala. Ada asalan aja. Jadi di antara sunat-sunatnya yang pertama adalah bahwa beristinja itu menggunakan daripada tangan kiri. Jadi walaupun orang itu tadi umpamanya mahir tangan kanan, segala-galanya digawe dengan tangan kanan, tapi ketika beristinja maka dianjurkan menggunakan dengan tangan kiri. Kayak apa caranya? Sebab terkadang dikala kita sedang berpuasa, maka bisa jadi bila mana kita ada tahu tata cara beristinja tadi bisa membatalkan dengan puasa kita. Lantas apa caranya? Maka menggunakan dengan paparutan daripada tangan kiri kita di tangannya. Nah, ini masalah fikih ini kan harus dilihat prakteknya, jangan diringahkan. Berapa banyak orang mau masuk diajak oleh Allah Ta'ala di dalam kubur lantaran meremehkan dengan masalah istinja. Kayak apa nih gunakan ini? Jangan bakuit ini banyak lubang umpamanya nih bakuit ini jangan ini. Bilanya ini jelas sudah batal. Jadi kayak apa ini? Nah. Tuh, supaya dipahami lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendahulukan membasuh daripada kubul dan dubur bila beristinja dengan air, supaya tangan kita tadi tidak terkena najis waktu membersihkan daripada dubur. Maka jika tidak dengan batu, maka sebaliknya. Artinya ketika kita hendak membasuh, ketika kita membuang air besar, maka utamakan dahulu di bagian muka, kubul dulu. Nah, kubul di bagian depan kita nih.
hanya belakang, jadi belakang mulainya ke muka. Bila jadi belakang mulainya ke muka, bertambah harga jadinya, bertambah najisnya, terbalik artinya. Bila kita dalam keadaan membuang daripada apa aja kita membuang daripada kotoran sebesar apa dalam keadaan beol tadi. Kemudian yang ketiga, beriktimat dalam membasuh dubur dengan cara dengan jari tengah jika beristinja tadi dengan air. Nah, jadi beriktimat maksud di sini kita berhikmat membasuh dubur tadi dengan jari tengah kita di mata ini. Bila ini di luar daripada puasa, boleh kita menggunakannya ini dubur kita kan, boleh kita menggunakannya memasukkan sedikit. Nah, mau tahu nih pada tengah. Nah, ini kan ada batasannya, ada dalam boleh. Tapi bila di dalam bulan puasa tidak boleh, cukup makai parutnya aja dimakan karena. Nah, itu karena membasuhnya, tidak boleh kita sembarangan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggosokkan tangannya ke tanah, kemudian membasuhnya. Itu bila memang kita ada biasa sabun. Kalau sudah biasa sabun, tidak perlu lagi. Kenapa? Untuk membuang rasa ataupun baunya. Sebab terkadang bila orang basuh, bila habis sudah berbasuh, terkadang ini bisa mencium tangannya aja. Bisa dibasuh menciumnya, berbau pada masa tangan. Nah, jadi bila mulainya sudah membasuh dengan tanah atau dengan sabun, kalau perlu lagi, jadi kita disingut, dicium lagi, ada perlu. Sebab itu menimbulkan keraguan artinya. Nah, keraguan ini tidak boleh bilanya sudah, artinya kita memangnya sabun, yakin aja itu sudah bersih sudah artinya. Tidak perlu kita mengkhawatirkannya lagi. Kemudian yang kelima, membaca doa ketika selesai dan keluar daripada kapus atau daripada WC atau jamban. Napa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wasil bardi minal fawahis. Ini nanti baca. Napa membaca ketika membaca dengan kalimat tersebut, ya Allah bersihkanlah hatiku daripada sifat munafik. Munafik jahilnya Islam, batinnya kafir. Atau kita menghindar bujur-bujur ketika kita membasuh, ketika kita bebersih, sambil kita membukakan membasuh sambil mengucapkan cuma dengan tanpa dilapaskan di dalam hati aja. Kalau kita Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa ismani minal khubusi wal khaba'is, itu kan boleh tuh, haram jadinya. Jadi cukup di dalam hati aja. Kalau perlu kita keluarkan itu tadi. Dan kita minta dipeliharakan kemaluan kita ini tadi daripada sekalian kekejian. Sebab nang demikian tadi banyak orang nang terbuai, nang terpedaya akibat daripada salah langkah. Oleh lantaran kenapa tadi ketika ingin bersih tadi kedua bacaan. Olehnya kalau bacaan tadi, makanya kita nih ada terkadang orang akibat daripada perbuatan yang dilarang oleh agama lalu digawinya, sehingga belum kawin sudah berdahulu, ibaratnya apa berdahulu hamil segala macam. Itu lantaran apa? Lantaran diakibatkan mentinggalkan dari pembacaan tadi. Itu lantaran disebabkan oleh rayuan bisikannya syaitan yang mengganggu dengan orang tersebut tadi. Kemudian yang keenam, mendahulukan istinja atas wudu, maka sah jika seseorang tadi mendahulukan wudunya atas istinjanya. Adapun rupanya beristinjanya seseorang tadi dengan labik supaya tidak batal wudunya tadi. Ini disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Artinya banyak ini kita banyak bisi anak. Nah, kayak ulun bisi anak halus sudah bodoh ulunnya, atau ulunnya sudah bodoh, hendak mencapai kemaluan kita boleh, cuma mencapainya tadi kalau boleh menggunakan daripada batin kap nih, batin kap katanya nih batin kap
aman menjapainya dengan di luar pada bertingkap lawan ini pokoknya belum japai ini banyak orang tak japai ini kan Bapak. Nah bisa membatalkan terjapai kelamin atau kerucut murid kalau boleh juga toh. Jangankan ampun kita, ampun orang lain pun walaupun yang anak umpamanya nih, maka itu membatalkan. Tapi kita banyak besok anak Pak. Dia sudah bodoh ketika anak kita yang terlibat orang bakal dirinya atau yang umpamanya membuang hajat berak antara umpamanya lalu kita basuh ini tadi. Bila kita membasuh ini tadi lantaran menggunakan dengan batin kap, jelas sudah kena kerjut muridnya ya Allah, batal sudah. Bila berapik ada membatalkan. Tetapi kalau anda sekiranya cuma terkena air kencingnya saja atau terkena daripada banyak kotoran daripada tahi anak kita, umpamanya atau cucu kita, tak tangan deh, batal wudhu kita, batal ada. Nah ada membatalkan, tuh adanya. Pian berjalan Nabi berjalan pas terjejak kayak lancong, kayak ayam terjejak ya Allah lah. Atau titik ya umpamanya ada juga terjadi berarti sedangkan kita bodoh batal lah. Ada batal gatal aja menganggap batal ada ya Allah. Jadi bilanya gatal lalu diikat tina lalu dicocok kamu mengeluarkan darahnya aja ya Allah kata. Jadi kita jangan salah bila dikami cucu membeli asik mengikuti cucu atau anak salahnya tiru dikaminya umpamanya nih oleh lantaran kalau membobok mamanya batal lah. Ada batal cuma baju kita aja najis, pakaian kita aja najis, maka itu wajib diganti, wajib dibasuh dengan apa yang diperbuatnya. Kemudian yang berikutnya adab-adab ketika menunaikan hajat. Nah kalau tadi sunatnya nih adabnya pulang, jadi perlu adab. Yang pertama apa? Ketika kita masuk ke dalam WC maka dianjurkan memakai sandal atau sejenisnya, jangan ada sandal. Sediakan di muka WC sandal khusus. Jangan mentang-mentang rasa bersih lalu kada bersandal kita tetap bersandal. Sebab bila mana kita habis membuang hajat atau kita habis kencing, terkadang bekas daripada pembasuhan kita itu bila kita bawa berjalan dikhawatirkan kalau menimbulkan najis. Kalau dengan sandal maka kada menimbulkan najis. Nang dikhawatirkan pulang. Nah, mohon maaf pula bagi nang beisi rumah, nang beisi baknya rendah, apalagi umpamanya dilanggar atau di musala atau di masjid, hati-hati nang menjadi panitianya. Ketika menyediakan baknya itu harus tinggi daripada kedudukan ketika kita hendak membuang hajat, baik dalam keadaan kencing ataupun dalam keadaan berak. Kenapa? Sebab orang yang datangi macam-macam banyak kelakuannya. Ada yang ketika kami dalam keadaan berduduk, ada yang ketika datang langsung berdiri. Maka ketika ini berduduk aman aja, tapi ketika ini berdiri dikhawatirkan apa? Tanpa lancing baju tadi masuk ke dalam bak, tanpa lantik jadi kita aja belum lah. Tanpa lancing itu tanpa lantik enggak tahu kali tahu liun nyono lah. Apalagi beginian banyak dari sebenarnya Allah begininya tanpa lancingnya umat ada juga itu amun bikin kalau jadi rem-rem ginian kalau di rem-rem ya lah kalau di ini tak masuk dalam bak tak basuh dia. Maka ketika berbasuh sedangkan di dalam bak tadi tak masuk najis walaupun sedikit maka tetap najis. Dibawa berjalan masuk ke dalam langgar maka orang yang memperbuat demikian menimbulkan dosa gitu. Nang sembahyang juga tak jejak najis jadi dosa sepertaan. Siapa menanggungnya? Ada lain ada panitianya menanggungnya gitu. Ini hati-hati pada. Kalau ini di rumah, anda namanya masih ada bapak. Kalau di mana di rumah, jangan berdiri lah. Cukup berdiri kita kalau tak paranjing atau tak palatik kita bajunya ke dalam. Disuruh berduduk ditulisin masih aman kita. Tapi kalau ini di tempat umum namanya jumlah langgar atau musala atau masjid itu bahaya, berbahaya benar. Nah itu tadi, jadi jangan dianggap remeh. Kemudian lagi
Nah, kedua, adabnya ketika menunaikan hajat menutup kepala supaya tidak diganggu jin. Jangan bertutup rajin lah di rumah. Mau di luar bertutup pakai kepala, ya Allah. Mau di rumah jarang kita bertutup. Mbak sedang masuk WC, masuk kayak dia tuh di kamihinya bisa di kepala enggak? Bisa ditunjuknya segala macam. Makanya lihat ikan. Bila orang tuh terkadang gugur di WC itu jarang ada stroke bersama penyakit, dapat tuh bahayanya tak. Aneh. Sedang salah di kita. Padahal kalau ibaratnya tak gugur di luar daripada WC aman aja, walaupun kayak apapun biasa aja. Tapi ketika di WC itu berbahaya benar. Iya lah Bu. Jujur ada. Iya, biar tegang situ salah aja ya Allah. Ya Allah lah, hampir setiap orang nunggu di WC itu tadi. Kemudian yang ketiga, membaca doa ketika kita hendak masuk ke dalam kapus, ke dalam WC atau ke dalam jamban. Nah, bacaannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is wa minar rizqi an-najisi. Berdoa kita, ya Allah, minta perlindungan, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatannya jin laki-laki atau perempuan, sebab di dalam WC itu ada jinnya. Jadi kita tinggal berjin, makanya tuh bila orang tergugur tadi julung pasti menimbulkan bala luar biasa. Nah, jadi hati-hati benar ketika gugur. Dan hati-hati, mohon maaf bagi ibu-ibu, dianjurkan bila mandi di dalam WC jangan hendak mandi bertelanjang. Kasihan jin melihat. Apalagi bacaan, ya Allah. Mujurnya mau dimanakan nih? Apanya, kenapa sebabnya jadi anjurkan jangan mandi bertelanjang? Habis di dalam kitab An-Nujum Mujahirah itu dikatakan apabila si perempuan itu mandi dalam keadaan bertelanjang, maka jin itu bisa melihat. Bayangkan dia namanya melihat yang kita nih. Kita ada melihat. Seorangnya terbalik kalau dia melihat. Amunnya bisa melihat ini bisa ya kan orangnya melihat. Dan apabila ia melihat tubuh wanita itu, maka dampaknya. Apa dampaknya? Dampaknya bila si perempuan itu masih besi laki. Ini besi laki masih. Berarti aman ulun dia menghadapi besi laki kan ya kayak tua. Ya Allah lah. Dampaknya apa? Suami daripada wanita itu nanti hilang hasrat nafsunya. Nah, kalau tiba hasrat, ingat melihat bini orang hasratnya. Makanya sedang sedang bini ini berpupur baginjo, asalon sudah berhemat habis-habisan. Kenapa juga masih ini? Nah, laki ini pikirannya masih ke bini tetangga umpamanya atau bini ke bini orang lain atau ke bini yang lain. Oh, sakalnya napa bagian mandi bertelanjang, cocok Nah, ayo Tuhan. Jadi jangan melihat bertelanjang. Boleh kita mandi bertelanjang terkecuali dalam keadaan memang darurat. Darurat itu kita momennya dalam perjalanan kan mau kan oleh baju ini ibaratnya membasah ngalih. Cuma ada pulang syaratnya, napa bacaan. Napa bacaannya? Nih, dan kali bacaannya. Napa bacaannya? Supaya jin gak ada melihat bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Insyaallah jin gak ada melihat. Apalah ya sudah Pak? Apa ada? Nah, unggu-unggu tanya apa? Hari ini hafal ya Allah lah. Masuk dalam situ belum? Sama ini juga telanjang juga. Tetap baik juga. Awalnya tetap telanjang ini biar masuk dalam ya Allah. Nah, makanya tadi bacaan ingatlah bacaannya nih ulun lagi akan
Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Hari ini hafal, beli ke rumah kita namanya bacaannya jadilah. Nah, nih. Jadi jangan salahkan laki kita, suami kita, mungkin ada hasrat dengan kita, soalnya kenapa? Lantaran oleh kesalahan seorang, kenapa? Mandi ke 7 butilanjang. Ulun biar gini ulun ada gini, zaman udah lama, ya Allah, kalau masalah ada, enggak ada kali, ya lah. Tapi ulun hasrat, ya Allah, yang hasrat lah. Kenapa nambahin pulang jalan lagi? Nah, keempat, adab-adab ialah adab-adab menunaikan hajat, kenapa? Mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan ketika masuk. Kenapa? Karena dalam satu riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa orang yang memulai dengan kaki kanan dari kaki kiri apabila masuk ke dalam kampus, ke dalam WC atau ke dalam jamban, maka akan dibalaskan dengan fakir di dalam hidupnya. Nah, jadi dia akan benar. Masuk gue yang kata coba tapi nang sini nah becat sini aja ndak Allah. Nah, nang ya jujuran nang tapi nang becat di sini nih. Nah, nambah ikat becat kita boleh di sini saparok. Produk ini sama atau juga? Nah, jadi amalan enggak? Nah, yang jadi amalan enggak? Padahal sudah, ya Allah. Berarti ingat kita anak masuk dalam mesej anak kanan ingat jalan kanan. Kalau kita masuk ke dalam bank, bank, ke penggadaian atau ke tempat-tempat nang hal sejenisnya itu dianjurkan sebelah kiri. Jangan sebelah kanan. Kalau masuk ke tempat yang baik, masuk ke dalam rumah, masuk ke musala, masuk ke langgar, masuk ke masjid itu sebelah kanan. Allah. Dasar pas jamnya panggilnya niat. Memang sampai itu pas Nah itulah. Jadi itu diantaranya. Jadi jangan mendahulukan kaki kiri kalau pada anak karena penyakit daripada kafir tadi. Berkata sebagian ulama, ujar ulama disunahkan masuk dengan kaki kiri apabila masuk ke tempat-tempat yang tidak diridai Allah. Nah kayak apa? Contohnya seperti masuk ke bank, masuk ke diskotik, masuk ke kantor pajak dan sejenisnya. Nah itu tadi. Kemudian yang kelima, KKP sama ya juga. Sama KKP ya juga. Kiri apa kanan? Kiri. Sebab KKP itu kebanyakan orang banyak jadi orang ngaji ya Allah. Ke pasar sama kiri juga ke pasar. Sebab ke pasar itu juga kebanyakannya orang di situ umum. Nah kan, dan terkadang tuh, nah itu pribadi. Kemudian yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Nah itu dianjurkan bujur-bujur. Mungkin sampai di sini dulu lah. Dan ada semangat lagi lo melihat menjalani ini. Ini masalahnya kedua lagi lo mungkin makin bisa pulang. Mungkin dia dapat kesabaran. Mudah-mudahan ada pelajaran dan manfaat yang kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon atas perhatian yang kalian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Anak petapun sebuting aja.
kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.